gue pribadi itu cukup offended dengan statement tersebut. Maksudnya pandangan lu seperti apa dengan statement rumah sebagai liabilitas, Jason? Orang nggak nyadar ketika mereka pakai KPR itu sebenarnya mungkin mereka akan bayar lebih dari 2 kali lipat dari value rumahnya gitu kan. Tapi notion yang seringkali selalu dianggap semua orang adalah harga rumah pasti selalu naik lebih besar daripada misalnya income Jumlah yang dibayar atau jumlah yang dibayarnya gitu kan. Gue bukan tipe orang yang maksimalis banget dalam arti Bitcoin ini benar-benar akan mengubah segalanya dan semua akan Bitcoin gitu kan. Kalaupun gue nggak ngerti full, not owning Bitcoin feels like a mistake. BRI atau brand? Jason, kalau gue boleh ngerekomendasikan satu buku untuk self improvement, gue akan rekomendasikan buku Rich Dad Poor Dad. Dan gue pernah nonton, jujur aja, yang pertama kali video lu yang gue tonton itu adalah yang menjelaskan orang kaya beli apa, orang miskin beli apa. Lu menjelaskan buku Rich Dad Poor Dad pakai video 75 detik dan gue langsung ngerti. Gue pribadi ya, jujur baca buku itu 3 kali untuk nangkep detail-detail yang mau disampaikan. Tapi lu lewat satu video, lu bisa menjelaskan itu semuanya. Boleh, gue pengen tahu nih Jason, lu dapat persona untuk menjelaskan investasi kayak anak SD. Latar belakangnya tuh apa sih? Kalau gue secara pribadi emang dari dulu gue selalu tertarik dengan dunia finance ya. Oke. Karena banyak duit yang mengalir di sana. Dan kan kita selalu kalau dibilang pengen kaya raya. Tapi masalahnya begitu gue masih SMA dan gue coba untuk study how finance works, ternyata banyak banget jargon-jargon yang gue nggak ngerti. Dan di situ gue ngerasa kayak, oh apa ini not for me. Apalagi gue mungkin anak IPA yang nggak pernah diajarin tuh baca laporan keuangan dan lain sebagainya. Tapi waktu itu gue ingat satu, sebenarnya ini quote nggak tahu ya dari Einstein atau dari siapa, tapi ada yang bilang kalau lu nggak bisa jelasin ke anak umur 6 tahun, berarti lu belum fully master itu. Oke. Nah di situ gue nge-shit bahwa atau jangan-jangan selama ini gue hanya mencari sumber yang salah, yang belum bisa master banget dengan topik finance sehingga gue belum bisa mengerti. Karena logiknya harusnya nih kalau gue udah SMA gue bisa ngerti nih. Oke. Kalau dia bisa ngajarin kayak ke anak umur 6 tahun gitu kan. Nah disitulah gue akhirnya banyak ngulik-ngulik sendiri. Turns out banyak resources di luar sana yang bisa bikin kita ngerti tentang finance. Sayangnya di Indonesia mungkin belum terlalu banyak. Ada lah mungkin beberapa yang udah ngelakuin, tapi belum banyak. Nah di situ gue kepikiran aja, anak umur 6 tahun gitu kan anak SD kan, kelas 1 SD gitu kan. Ya udah gue bikin aja. Gue akan jelasin lu sesimpel banget to the point of anak SD aja bisa sampai ngerti. Oke. Nah di situ tuh gue kenanya tuh di situ. Dan itu mungkin mulai trajektorinya orang hafal gue, bahkan mungkin nggak kenal nama gue siapa, tapi oh ini yang suka pakai topi anak SD. Oke. Nah jadi sebenarnya itu sih. Tapi dari suatu pengalaman di mana kok rasanya gue berasa isolated banget nih, kayak ini not for me deh. Padahal selama ini belum ada yang pernah ngajarin dengan bahasa yang simple aja, gitu kan. Makanya di situ gue terus pakai tagline itu untuk mau bilang ke semua orang bahwa finance is actually for everyone. Karena nggak peduli lu industri mana, kerja di mana, lu butuhin nama investasi. Dan sebenarnya itu konsep yang lu bisa paham kayak anak SD. Walaupun kita di SD mungkin nggak pernah diajarin tentang literasi keuangan dan sebagainya gitu. Tapi hopefully dengan konten-konten yang gue bikin itu bisa bikin banyak orang lebih melek tentang investasi. That's deep, man. Gue penasaran nih. Kan lu memang pakai tagline investasi kayak anak SD. Demografis investornya sendiri yang akhirnya nonton konten lu itu kisaran umur berapa? Sebenarnya kalau dilihat based on data lah ya, kalau di IG atau di TikTok Insight gitu kan ya, ada ya. itu majority memang 18 sampai 24 tahun. Gen Z ya. Gen Z banget gitu kan. Tapi kalau misalnya orang DM tuh banyak ya, masih anak-anak SMA, ya kan. Bahkan ada yang masih SMP gitu kan. Nggak tahu juga kenapa bisa muncul di FYP-nya dia video itu. Tapi to the point of ada anak SMP, anak-anak SMA yang
secara intentional DM gua untuk bilang kok gua belajar banyak banget dari video lu gitu kan. Dan kayak gua jadi semakin semangat nih mau belajar, mulai invest gitu kan. Padahal mungkin besok masih ada PR, masih ada ujian yang belum dikerjain. Tapi the idea of liatin orang lain excited, dan apalagi ini under 18 gitu kan, tapi udah mau belajar tentang keuangan, itu excite me banget gitu. Oke. The fact bahwa my audience itu lumayan young gitu kan, mainly under 18, nggak under 18 lah, under 24 gitu kan. Itu sesuatu yang sangat bikin hati gua makin excited untuk bikin konten yang emang meaningful buat mereka gitu. Oke. Keren banget. Jason, gua sebelum kita podcast, gua research dulu nih. Gua coba berusaha lah untuk menanyakan apa yang orang lain belum pernah tanyakan ke lu. Oke. Lu sempat mention bahwa gua respect apa yang lu sampaikan. Lu sempat mention bahwa lu nih istilahnya cukup privilege. Privilege enough dengan latar belakang keluarga. Ya istilahnya nggak ada cerita mulai dari nol, padahal nolnya berapa kayak gitu kan, nggak ada cerita kayak gitu. Gua respect banget apa yang lu lakukan. Nggak banyak orang yang mau mengakui hal tersebut, tapi lo melakukan hal tersebut. Ini memberikan gua pertanyaan juga. Gua mau mengulik sedikit. It means orang tua lu tuh doing great job dengan keuangan mereka. Ada nggak sih basic investasi yang lu lihat dari orang tua sehingga lu tumbuh menjadi Jason yang seperti sekarang? Gabe, gue tuh emang sangat-sangat bersyukur. Maksudnya gue punya orang tua yang mereka itu udah menginstil, menabur, menanam gitu ya, prinsip-prinsip investasi, keuangan, dan juga life lah ya secara general dari gue pas masih kecil. Jadi kadang gue mungkin nggak tahu secara spesifiknya apa, tapi banyak hal yang mereka benar-benar coba untuk ingetin dari, kalau dipikir-pikir ya, dari SD, SMP, SMA gitu, dan itu kena banget sama gue hari ini. Dan menurut gue itu gue adalah produk dari bimbingan mereka gitu kan, bagaimanapun cara mereka melakukannya. Kalau dibilang advice sebenarnya ada banyak ya. Salah satu yang mungkin paling kena dan setelah gue coba mikir apa ya yang orang tua gue lakuin, karena gue pengen melakukan hal yang sama ke nanti anak-anak gua ketika mereka udah bertumbuh gitu kan. Belum punya anak beda. Tapi maksudnya nanti kalau udah berkeluarga gitu kan. Iya. Salah satu yang menurut gua sangat powerful itu dari bokap gua untuk menanam konsep bahwa orang kaya itu bukan orang yang jahat. Oke. Karena semacam ada mindset di dalam budaya, nggak tahu ya di mana, tapi secara in general mungkin dalam film-film dan lain sebagainya, kalau ada orang yang sangat kaya itu adalah orang yang jahat, evil, jadi antagonis dari ceritanya. Padahal kalau kita ngelihat orang kaya itu mereka bangun bisnis, perusahaan, itu kan membuat banyak lapangan pekerjaan. Gitu kan, berapa banyak keluarga yang dinafkahi karena ada si orang kaya ini yang dia ambil resiko untuk build sesuatu yang mungkin buat banyak orang gak make sense, tapi dia bikin itu dan lakuin itu. Di situ sebenarnya secara mungkin subconsciously gue jadi nggak ngerasa gue nggak boleh jadi kaya, karena kalau gue jadi kaya itu artinya gue orang jahat. Karena menurut gue mungkin banyak orang yang ngerasa ketika mereka harus menjadi kaya, mereka harus ibaratnya jadi orang yang jahat. Padahal menjadi orang yang kaya itu ya kalau kita emang orang baik, kita bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Tapi kalau orang emang sifat dalamnya udah buruk, makin kaya, makin keluar, makin kelihatan. So, the fact bahwa uang itu cuma cerminan dari apa yang ada di dalam. Nah, itu sesuatu yang benar-benar kena ke gua. Dan itu sesuatu yang dari kecil orang tua gua tuh udah masukin gitu ya. Kadang misalnya hal-hal sesimpel kayak menabung, kadang kan gak make sense, maksudnya ngapain sih nabung? Karena it's so insignificant gitu kan. Uang jajan gue dari SMA itu gak pernah tuh, biasanya kalau gue nanya teman-teman itu misalnya kita baru minta, baru dikasih kan. Kalau mereka tuh dari SMP udah kayak, ini uang jajannya sebulan segini, I don't care what's going on, pokoknya lu harus bisa manage ini. Kalau misalnya surplus dan sisa, ya itu for you. Tapi kalau misalnya habis, ya berarti lo harus mikir gimana caranya ke depannya lo bisa memastikan ini tuh cukup.
Karena gue yakin ini cukup gitu kan. Jadi itu menjadi challenge. Jadi dari SMP, dari SMA tuh udah diajarin gimana caranya manage duit. Dan sebagai orang yang ya kayaknya makan siangnya, karena kan nggak bawa bekal dari rumah kan. Kayak nggak usah se-fancy itu, nggak apa-apa deh gitu kan. Makan yang kayak warteg gitu aja udah enough. Dan itu ternyata ada rasa asiknya. Gue bisa sisain gitu kan untuk nanti mau beli apa dan lain sebagainya gitu kan. Atau misalnya kalau lagi Imlek gitu kan, dapat ampau, selalu pikirannya bukan buat beli apa, tapi gue harus buat saving nih, lumayan ya ada ekstra untuk di save supaya bantalan who knows gitu kan, nanti gue ada butuh sesuatu harus beli apa gitu kan. Jadi mungkin tuh hal-hal simple sederhana habits yang dibangun. Jadi dari habits kecil untuk nanti one day lu akan jadi kaya nih gitu kan. Tapi jangan sampai lu miss out the habits yang dari kecil ini, lu nggak responsible, nggak bertanggung jawab gitu loh. Kalau lu setia dalam perkara kecil, nanti dikasih perkara gede, lu akan bisa bertanggung jawab sama itu juga gitu kan. Dan ya banyak lah mungkin investment advices kayak diversifikasi. Kalau dulu bokap gue selalu bilangnya kita harus punya banyak pundi-pundi gitu. Jadi kalau misalnya satu hancur, kita punya pegangan-pegangan yang lain gitu kan. Itu nggak dibilangin sih kamu harus diversifikasi ya, enggak gitu kan. Tapi dijelasinnya, kamu kalau misalnya punya telur banyak, masa kamu taruh semua ke satu keranjang gitu kan. Itu kan kayak turns out itu diversifikasi sebenarnya gitu. Tapi itu sesuatu yang mereka sebenarnya udah masukin gitu dari kecil. Jadi I'm very privileged lah untuk bisa dapetin pelajaran-pelajaran itu. Itu mungkin gue nangkep konsep money only amplified what's inside. Jadi ketika lu dapat uang itu cuman mengamplifikasi apa yang sebenarnya ada di dalam lu kan. Kalau memang orangnya evil, ya evilnya yang semakin gede. Kayak gitu. Kalau lu emang a good boy, a nice man, ya akan aksi-aksi yang baik justru yang keluar dari lu. Menarik, Jason. Gue penasaran nih. Ini ada data, Jason. Ini 2025. Itu jumlah SID nih, biar gue nggak salah ya, jumlah SID per Desember 2025 itu tembus 20,3 juta SID. SID it means berapa banyak investor yang masuk ke dalam bursa saham nih. Ini naik 37% dari tahun 2024. Jadi 2024 itu sekitar 14,8 juta SID. Jadi naiknya signifikan. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara rasio, ini cuma 7% dari total penduduk Indonesia. Ini jauh banget. Dibanding Singapura itu sekitar 25-28%, Korea Selatan 25-30%. Menurut lu nih, Jason, kira-kira apa sih yang akhirnya membuat di Indonesia nih kok kayak penetrasi tentang investasi itu kurang masuk ya? Gue kasih sedikit konteks. Karena ini bisa jadi bukan karena orang Indonesianya yang nggak melek investasi, tapi asetnya juga yang bermasalah. Gue nggak akan sebut sahamnya anyway. Cuman gue masuk market sekitar 2017. Ada satu saham pertama yang gue beli itu di tahun tersebut tuh kepala 3. 2026 dia masih kepala 3 Jason. Ya tahu nih. Lu kebayang gak gue investasi di situ, kalau misalnya itu masih gue hold sampai sekarang, dalam 9 tahun kayak nggak ada apa-apa, Jason. Menurut lo apa nih yang akhirnya membuat literasi finansial atau orang tuh kayaknya kurang di Indonesia, partisipasi investornya belum terlalu tinggi? Kira-kira yang resisten ke situ apa? Sebenarnya banyak ya. Maksudnya kalau kita coba ngelihat dari sisi, let's say dari sisi kenapa mereka nggak invest dulu deh ya. Kita belum ngomongin equity market atau pasar saham gitu kan. Secara general untuk investasi, mungkin di Indonesia sebenarnya literasi keuangan itu masih banyak PR-nya ya. Ada ya kasus-kasus dari tahun lalu, 2 tahun yang lalu, JUD gitu kan. Itu masih punya efek yang signifikan gitu. Seingat gua data 2024 tunjukin kalau outflow uang orang Indonesia karena aktivitas-aktivitas itu menyebabkan GDP reduction itu sampai 3%. Dan di consumption itu sampai 6%. Jadi kadang kita mikir itu angka yang itu mah untuk orang-orang tertentu, tapi turns out secara grand scheme of things itu masih sangat besar efeknya ke ekonomi kita gitu kan. Sorry gue potong. JUD itu apa? Misalnya itu salah satu contoh deh, the fact bahwa dari hal-hal itu banyak outflow, padahal sebenarnya
banyak banget pilihan instrumen investasi di Indonesia. Tapi mereka masih mikirnya gimana saya bisa cepet dapetin nih, gitu kan. Jadi the fact bahwa investasi itu sesuatu yang takes time, itu aja buat banyak orang masih challenge. Jadi kita belum ngomongin equity market, kita baru ngomongin mindset investasi orang secara general tuh seperti itu gitu kan, sayangnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba ngelihat dari tadi kan 7% ya dibanding misalnya South Korea atau Singapura ya gitu kan. Atau misalnya kalau kita banding sama US kan itu lebih gede lagi kan participationnya. Nah, sebenarnya oke lah kita bisa bilang oh GDP per kapita Indonesia lebih sedikit, jauh banget gitu kan. Kita cuma mungkin sekitar $5.000, mereka mungkin udah puluhan ribu dolar, udah berapa kali lipat dari kita gitu kan. Sedangkan mungkin oke lah spending mereka emang tinggi, tapi uang yang mereka bisa sisihin lebih banyak gitu kan. Jadi boro-boro uang bisa diinvest, uang yang dipunya makan spare aja masih sedikit gitu kan. Jadi mungkin itu punya play role. Tapi kalau kita coba lihat equity market kita, ya sebenarnya kita kan market cap nggak tahu ya, as per hari ini mungkin berapa? Lagi turun. Lagi turun. Ini hari Senin ya. Ya udah turun banyak. Mungkin seingat gua 15.000 triliun. It's a big size, berarti ya mungkin hampir $1 triliun kali ya. Ya lebih kecil dari market cap Nvidia sih kalau kita bandingin gitu ya. Tapi secara size emang gede. Tapi pengetahuan gue ketika kita ngomongin kita sebagai emerging market country emang agak berat sih kalau ngomongin sahamnya, karena kita banyak banget masuk commodity base yang pertama. Kita sangat mengikuti commodity cycle-nya lagi kayak gimana. Jadinya kita itu bukan value generator yang kayak perusahaan-perusahaan teknologi kayak misalnya di Amerika, yang dimana mereka menghasilkan value nilai jangka panjang tuh yang lumayan significant over a period of time. Sedangkan kalau kita hanya tergantung nih misalnya harga komunitasnya gimana. Gitu kan. Kalau kata Pak Pandu, kita harus beralih dari commodity ke human resources. Itu ya. Jadi value creation-nya itu dari human-nya. Betul. Bukan dari komoditasnya. Benar. Bro sendiri nih, Jason sendiri, itu long biasnya kemana? Istilahnya yang lo investasikan itu kemana sih prioritasnya? Sebenarnya kalau gua sendiri mungkin ada bias ya, karena gua dari awal itu belajar itu paling banyak saham sebenarnya. Saham. Menarik. Jadi gua ini angkatan COVID, jadi 2020, sebenarnya 2019 lah main reksadana, cuman karena pertama kali earn money, terus taruh kemana dulu, ya pilihannya reksadana gitu kan, karena kita nggak usah banyak mikir gitu kan. Dan kayaknya kalau diatur sama manajer investasi pasti lebih untung gitu. Turns out nggak juga. Sayangnya gitu. Terus ngeliat 2020 lagi hype banget, bikin lah gitu kan akun sekuritas. Dan di situ ya you can be blind, pick apapun untung gitu kan. Jadi mungkin ada bias ke sana, tapi makin lama kelamaan ngelihat market Indonesia memang grow gitu kan. Nah, di waktu yang bersamaan mulai belajar juga tuh tentang kripto gitu kan, dan aset-aset lainnya gitu. Tapi emang kalau long bias gua lebih ke saham, karena emang apa ya, ada rasa kayak gue paling kenal, gue lebih deket, kayaknya gue bisa lebih mengerti kondisi ekonomi Indo gitu kan, ketimbang misalnya gue main di S&P, gimana kalau US gue mungkin lebih indeks doang, cuma beli SPY udah diemin doang gitu kan, nggak yang trade gitu kan. Dimana kalau di Indonesia mungkin ada merasa punya edge di sana, jadi lebih swing trade kalau di Indo. Kalau misalnya kripto mungkin lebih invest Bitcoin aja sih, karena udah banyak trauma gitu ya, udah main altcoin rungkat semua gitu kan. Jadi balik lagi circle of competence-nya kan, kita fokus ke kita yang paling expertnya di mana gitu kan. Jadi kalau ada ikan yang nggak usah fokus manjat pohon gitu kan, ya fokusnya berenang aja gitu kan. Tapi ikan nggak akan bisa menyadari kalau dia ikan kalau dia nggak pernah coba berenang dan manjat pohon gitu kan. Jadi ya ujungnya sebenarnya balik lagi ke saham Indonesia, tapi ya nge-explore banyak different asset classes. Tapi kalau sekarang nih masih ada saham di portofolio atau cash? Masih, tapi dikit banget sih. Saham dikit banget. Termasuk beruntung ya. Maksudnya ini ISG lagi jatuh-jatuhnya, tapi portofolio udah banyak ke cash ya, udah pindah ke cash ya. Jadi
sebenarnya kalau liatin saham Indonesia emang udah overextended banget. Itu sebenarnya udah dari tahun lalu, mungkin udah bulan Oktober, November gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah bet against the trend ya. Jadi kita nggak lawan trennya, ikutin gitu kan. Tapi mulai trading dikit banget gitu kan. Sampai waktu itu sempet saham Indonesia tuh flash crash. Di situ tuh tanda-tandanya udah nggak enak. Jadi itu udah mulai buang barang-barang Konglo gitu kan, dan mulai lebih banyakin cash gitu kan. Tapi ya turns out ada, ya gue bisa bilang lumayan black swan sih, nggak ada yang expect. Kita ngomongin konteks MSCI tiba-tiba bawa kasih surat yang sangat strict terhadap Indonesia, kayak kita nggak serius ngurusinnya. Dan ya as per hari ini sih masih kita nggak tahu ya nanti kayak gimana meeting dengan pemerintah dengan OJK. Tapi menurut gue bisa bilang, gue juga jago analisis dan lain segalanya. Kayak gue agak ada faktor lucknya juga lah, gitu kan, pas banget. And then begitu crash hari pertama trading halt, gue sisain buang barang-barang yang lain, gitu kan. Dan ada rebound, naik apa, udah nggak apa-apa. Just being peaceful, holding cash, ya ada wisdom juga lah di sana, gitu. Jason, gue akan follow up jawaban lu yang tadi. Cuman gue mau masuk ke sini dulu. Ada satu video lu yang menjelaskan bahwa rumah itu sebagai liabilitas. Itu menarik. Ini kalau misalnya menurut Jason sendiri ya, gue pribadi itu cukup offended dengan statement tersebut, karena gue jujur aja, gue beli rumah pertama gue itu pakai KPR. Menurut gue, kalau misalnya kita mengandalkan peningkatan income dengan peningkatan harga rumah, nggak bisa ngejar tuh. That's why harus diikat dulu pakai KPR supaya harganya nggak naik nih. Setidaknya gue bisa beli dengan harga di awal gue start di rumah tersebut. Kenapa rumah disebut liabilitas? Maksudnya pandangan lu seperti apa dengan statement rumah sebagai liabilitas, Jason? Sebenarnya mungkin ini akan kontekstual, tergantung dengan kondisi setiap orang ya. Jadi kayak seingat gue di video itu gue ada jabarin kayak kadang orang nggak nyadar ketika mereka, let's say contoh ya, beli pakai KPR itu sebenarnya mungkin mereka akan bayar almost lebih dari 2 kali lipat dari value rumahnya gitu kan. Tapi notion yang sering kali selalu dianggap semua orang adalah harga rumah pasti selalu naik lebih besar daripada misalnya income jumlah yang dibayar atau jumlah yang dibayar ya gitu kan. Dan ini yang sering kali bisa jadi problematik kalau misalnya what if harga rumahnya nggak naik setinggi itu seperti mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu di zaman mungkin generasi di atas kita, yang mereka sangat menikmati kenaikan harga rumah karena mereka udah punya gitu kan. Problemnya adalah ketika nanti turns out harga rumahnya nggak naik setinggi yang kita kira gitu kan. Jadinya kita akan sangat burden dengan bunganya. Jadi beban yang berat banget gitu kan. Tapi sebenarnya gue sering banget coba untuk melihat dari perspektif rumah nggak cuma sebagai suatu aset investasi yang ada angka nilainya. Tapi rumah itu kan sebenarnya ujung-ujungnya buat kita. Kita kan yang hidup di sana kan. Let's say kita anggap konteksnya emang kita beli untuk kita tinggalin, bukan investasi. Gitu. Kalau misalnya konteks buat mungkin teman-teman yang belum menikah, let's say, sebenarnya kan di mana kita tinggal itu sangat penting. Dan sesuatu yang kita harus konsultasikan dengan pasangan kita, ya kan, kita mau nanti berkeluarga di mana, punya anak mau bertumbuhnya di mana gitu kan. Sedangkan kalau kita udah dulu nih tinggal di rumah yang kita udah misalnya KPR, ya udah kita pasti akan di situ dong. Nggak mungkin kita udah KPR terus kita tinggal di tempat lain gitu kan, agak wasteful aja. Jadi the sense of kalau misalnya ya udahlah KPR aja, tapi turns out sebenarnya nanti kalau udah berkeluarga itu bukan tempat yang kita paling pengen sama dengan pasangan kita gitu kan. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya gap antara harga sewa rumah lah atau apartemen lah gitu kan dibanding dengan nilainya itu udah makin jomplang banget gitu. Karena gue coba beberapa kali nanya gitu, karena my family ada rumah dan kayak ini harga sewanya berapa sih gitu kan, dari value rumahnya, ibaratnya yieldnya, harga rumahnya sama yield kalau dia sewain per tahun tuh berapa. Turns out ya nggak tahu ya, ini mungkin bias juga tergantung lokasi dan sebagainya. Cuman mungkin 3%, 4% selisihnya. Kalau misalnya jadi harga rumahnya let's say contoh ya M, mungkin per tahunnya cuma 30-an juta, 40-an juta. Which means berarti kan technically kan meng-yield cash flow cuma 3-4%. Yaitu mungkin setara
lebih rendah daripada kalau kita taruh di obligasi negara. Oh, oke. Kalau kita lihat dari sudut pandang cash flow-nya ya, kan oke lah, mungkin nilainya bisa naik nanti Ah, dan lain sebagainya gitu. Tapi the fact bahwa kita harga sewa itu tidak maksudnya jomplangnya tuh makin jomplang. Jadi justru orang yang beli rumah untuk disewain tuh untuk balik modalnya akan lebih lama. oke. Gitu kan. Nah, kalau dari perspektif si buyernya juga, menurut gua ketika kita ngeliat rumah sebagai tempat kita tinggal bukan cuma aset investasi, ketika kita pilih tempat buat kita sewa, justru di situ kita punya banyak flexibility. Benar. Karena kita bisa pilih kita mau tinggal di mana. Ada kerjaan opportunity-nya di mana kita bisa pindah dengan lebih gampang. Jadi jangan sampai opportunity karir kita dihambat oleh kita tinggal di mana. Itu kayaknya agak sangat-sangat disayangkan. Iya nggak sih? Karena sebenarnya mesin penghasil uangnya bukan di rumahnya, tapi di kitanya. Apalagi yang masih muda-muda nih gitu kan. Bayangin kalau misalnya dengan kamu lebih fleksibel tinggal di mana, kamu bisa dapetin pendapatan itu 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih banyak gitu ketimbang udah stuck di satu tempat, commute-nya juga jauh, macet-macetan, stres, pusing sendiri. Jawaban lu bagus banget. Sumpah, maksudnya gua nggak ketemu jawaban tentang sewa rumah dengan POV seperti itu. Tadi 3% ya. Berarti it takes 33 tahun untuk ini bisa BEP. Yap. Ya, bener ya. Ngeri-ngeri. Oke, kita balik lagi soal investasinya di Jason. Itu jawaban bagus banget. Itu keren tuh untuk ini kepemilikan rumah. Jason, kalau kita mundur sedikit, ISG itu sampai ke 6.000 itu karena foreign dominated stock. Maksudnya di sini adalah saham-saham yang free floatnya itu banyak dikuasai sama investor asing. Itu yang membawa ISG akhirnya sampai ke 6.000. Tapi kita masuk ke season berbeda, dari 6.000 sampai 9.000, ternyata yang membawa ISG bukan lagi saham-saham yang mayoritas dimiliki investor asing, tapi justru konglomerasi lokal. Menurut Jason nih, ini tuh memang evolusinya bursa saham atau cuman tren? Karena ya kalau evolusi ya berarti ini kita akan menuju step berikutnya kan. Kalau tren ya berarti itu cuman siklus aja, nanti juga akan selesai itu. Gua jadi inget satu quotes dari Benjamin Graham kalau nggak salah ya. Oke. Itu gurunya Buffett, dia bilang, the market is a voting machine in the short term, but it's a weighing machine in the long term. Oke. Artinya pasar modal, pasar saham itu seperti mesin voting di jangka pendek. Mesin voting artinya apa? Artinya yang mana yang paling rame, yang paling diomongin, itu yang akan diuntungkan. Supply and demand gitu kan. Supply-nya setara, tapi yang mau beli banyak gitu kan, to the point of harga jadi kekerek naik. Tapi in the long term dia akan balik lagi ke bagaimana dengan as a business, prospeknya seperti apa bisnisnya. Oke lah, kita nggak usah ngomongin just price to earnings atau book PBV dan segala macam karena it's numbers. Tapi ketika bisnisnya tidak merepresent valuasi yang sangat mahalnya, dia akan balik lagi ke average-nya. Nah, ini udah sesuatu yang terjadi dari sejarah pasar modal di seluruh dunia gitu kan. Semua akan balik lagi in the long term, itu weighing machine yang mana yang paling berat, yang paling berbobot yang akan bertahan. Jadi sebenarnya mungkin gue gak akan bisa bilang kayak apakah ini the new normal dan semua akan menjadi seperti ini. Ya gue rasa dengan crash beberapa hari yang lalu ini menunjukkan bahwa turns out yang mau jualan banyak ketika narasinya kelihatan patah padahal secara bisnis tidak ada yang berubah, langsung pada jualan semua, ARB berjilid-jilid, menunjukkan bahwa memang orang yang beli-beli barang ini tidak percaya dong dengan barang-barang yang mereka pegang. Kalau misalnya rontoknya parah banget, volatile banget dalam jangka waktu yang sangat-sangat pendek. Ini gue penasaran ya. Maksudnya kalau lu sendiri ini kan tadi mention bahwa lu biasnya ke stock market, ke stok Indo. Selain karena kita tinggal di sini, kita nyari makan di sini. Kalau posisi Jason sendiri, ini waktu itu sempat mention, saya dengar juga Jason ngomong bahwa suka decentralized money. Antara saham dan kripto, menurut Jason sendiri mana yang lebih ada fundamentalnya? Gue nggak bermaksud untuk memposisikan lu membandingkan dua aset ini, cuman yang menurut Jason ini lebih ada fundamentalnya tuh yang mana sih? Antara saham dan kripto.
Kalau gue secara pribadi ngelihat emang ini dua punya different asset class dan dia punya different function juga. Iya. Kalau kita ngelihat saham ini kan sebenarnya pada esensinya itu bisnis ya. Jadi kayak kita beli bisnis, apakah bisnis ini satu punya prospek yang bagus untuk terus growing, gitu kan? Kalau misalnya prospeknya bagus, pasti kelihatan dari labanya, kelihatan dari ya kita sekarang udah belajar juga lah ya. Misalnya kalau banyak investor asing masuk ke saham-saham yang memang ya, at the end of the day akan di-characterize sama investor asing ya kita juga harus perhatiin money flow-nya gitu kan. Gue belajar banyak dari Bro Gabi juga gitu kan. Tapi kalau ngelihat kripto itu gue nggak ngelihat sebagai as a business gitu kan. Kripto is a new world. Kita baru belajar mungkin 5 tahun ini banyak banget perkembangan di dunia Web3. Tapi kalau gue emang spesifik ngelihat Bitcoin sebagai mungkin bahasa anak SD sebenarnya digital gold sih. Oke. Seperti emas digital dalam arti bukan berarti dia pergerakannya akan sama seperti emas ya, tapi secara konsepnya dia sangat mirip. Digerak oleh supply, ya kan? Supply-nya steady segitu. Narasinya tetap sama. Satu hal yang nggak bisa dikontrol oleh negara manapun. Mirip emas sebenarnya. Emas kan nggak bisa dikontrol oleh apapun. Jadi kalau misalnya kenapa emas dikerek naik banget karena banyak bank sentral bisa borong emas karena mereka nggak mau nih tiba-tiba reserve currency mereka di freeze sama US gitu kan karena ada drama politik misalnya kan nyeselin banget kan udah diakumulasi di freeze gitu yang terjadi sama Rusia sebenarnya pas mereka invade Ukraine. Makanya trennya itu kalau kita ngeliat sebenarnya semenjak Rusia nyerang Ukraine orang-orang udah mulai bank sentral jadi mikirnya oke nih kita harus mulai diversify ke emas gitu. Tapi kalau ngeliat Bitcoin memang bener-bener something yang very new, tapi ya gue bisa bilang dia it acts like digital gold. Tidak ada yang bisa mengontrol gitu kan, dan gak ada yang berubah semenjak awal mulanya belasan tahun yang lalu. Gak ada yang berubah tentang Bitcoin. Maksudnya it's the same thing, filosofinya sama, narasinya sama sampai hari ini. Terus kenapa nggak gold? Sebenarnya kalau menurut gue nggak ngelihat Bitcoin. Gue bukan tipe orang yang maksimalis banget dalam arti Bitcoin ini benar-benar akan mengubah segalanya dan semua akan Bitcoin gitu kan. Gue lebih tipe yang menurut gue Bitcoin aset yang baru yang menarik gitu kan. Banyak hal yang masih kita harus pelajari lebih dalam, tapi it's a good hedge against the geopolitical uncertainty. Jadi gue lebih anggapnya sebagai tempat hedging. Kalaupun gue nggak ngerti full, not owning Bitcoin feels like owning stake. Oke. Gitu kan, sama kayak sekarang orang yang dulu ngeremehin emak-emak koleksi emas gitu kan, sekarang merasakan ternyata emas itu memang value-nya masih ada gitu kan. Udah bukan kadaluarsa, tapi masih ada value-nya ketika di momentum yang tepat gitu kan. Sama juga gue ngeliat Bitcoin seperti itu. Gak apa-apa deh gue nggak harus all in di Bitcoin, tapi to not own any Bitcoin at all feels like a mistake gitu kan. Makanya biasanya kayak salah satu yang gue sangat respect di market, Ray Dalio, dia dulu sangat anti Bitcoin gitu kan, dia sekarang mulai rekomend bahkan 1-2% di Bitcoin gitu kan, 15% di gold and Bitcoin gitu. Jadi kita ngelihat memang tren dari secara cara orang-orang dulu berpikir, bahkan antitesis dari Bitcoin kan sebenarnya kayak the big financial institutions. Malah mereka makin suka sama Bitcoin, which is something really weird dan sesuatu yang sebenarnya emang kita bisa banyak debate dan discuss tentang itu, tapi mungkin ya itu akan sangat panjang gitu kan, karena kan kalau kita ngeliat Bitcoin itu dibentuk habis global financial crisis 2008 gitu kan, karena bank-bank ini di bail out. Ya kalau nonton The Big Short mungkin ngerti, gampang tuh ya. Baru semalam nonton lagi. Nonton lagi. Itu salah satu film yang juga bikin gua ternyata banyak hal-hal ini tuh agak manusia melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Apakah kita akan melihat lagi The Big Short 2.0 sekarang ya kita nggak tahu. Who knows. Tapi gitu sih tentang Bitcoin, mungkin lebih ke sana. Gue ngelihatnya lebih bukan sesuatu yang untuk di all in, tapi not owning it at all feels like a big mistake gitu kan. Jason kan sempat mention juga bahwa lo melakukan journaling untuk setiap posisi investasi ya. Lo mention juga bahwa itu untuk meremind alasan kenapa lo masuk ke aset tersebut. Apa yang lo catat dan kapan lo akan out atau lu memutuskan untuk istilahnya kapan lu akan exit dari journaling itu? Personally buat gua it really works ya. Journaling works karena kita dipaksa untuk menuangkan apa yang dalam pikiran kita ke dalam
satu hal yang kita tulis. Oke. Biasanya orang ngejurnal mungkin cuma recap trade-nya, angkanya, ya kan, P&L-nya berapa gitu. Tapi gue mencoba untuk setiap kali, karena gue kan bukan tipe yang kayak scalper yang bener-bener cepet-cepetan gitu ya. Tapi memang lebih yang either swing trade atau invest. Dimana itu mungkin akan butuh waktu yang cukup lama juga sampai dia materialize gitu. Nah, tapi yang gue lakukan ketika sebelum setiap kali gue masuk ke dalam satu aset, gue harus punya tesis dulu. Atau kita punya teori kenapa ini a good idea. Ibaratnya kayak kita bikin report sendiri, mini report, kenapa it's a good idea gitu kan. Apa kita lihat dari technicalnya, kita lihat dari fundamentalnya, kita lihat dari money flow-nya gitu kan, kita lihat dari makro narasinya gimana gitu kan, ada orang yang top down dan lain sebagainya. Nah, gue selalu harus tulis dulu tesis gue beli itu apa secara singkat. Dan kalau sampai tesis itu dilanggar, itu sebenarnya whatever happens, udah berarti oke, ini tidak valid lagi. Nah, exit. Tujuannya sebenarnya dengan menjurnal itu kita jadinya lebih less emotional dan lebih banyak logical. Karena I think ya, kebanyakan orang itu bukan kurang jago stock picking dalam arti, tapi kurang jago disiplin dalam psikologinya. Antara terlalu panic selling atau terlalu panic buying, dua-duanya itu a mistake menurut gua. Karena ketika itu tidak sesuai dengan tesis kenapa masuk dan kenapa keluarnya, ketika kita udah melakukan hal di luar dari parameter-parameter itu, artinya kita lagi nggak disiplin. Doesn't matter nih, kita misalnya jual sesuatu yang misalnya kita sebenarnya itu bukan plan awal kita, tapi kita untung nih. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan apa yang kita udah bilang dari awal, technically itu ya sebenarnya kita nggak disiplin. Dan goalnya adalah gimana kita bikin sistem, gimana kita bisa terus disiplin supaya kita nggak untung cuma kalau hoki. Iya benar. Tapi kita untung emang karena kita punya sistemnya dan kita nulisin tesis kita, dan biasanya yang gue lakukan ketika gue tidak berhasil disiplin, gue nulis apa nih emotion yang gue alami sehingga gue tidak disiplin. Apakah itu gue terlalu fearful, apakah gue itu terlalu greedy, gitu kan? Apakah gue banyak regret, jadinya revenge, gitu kan? Revenge trading. Oh, harusnya tadi beli di harga ini, gitu kan? Terus atau baru loss, jadi gue harus masuk lagi lebih rendah. Padahal nggak ada rumusnya. Kenapa harus kalau kita beli lagi tapi di harga tinggi, tapi kita punya tesis, oh ini udah berubah nih landscape-nya sehingga itu bisa nanti di harga lebih tinggi lagi kita jual. Hal-hal seperti itu yang menurut gua sangat bikin gua helpful untuk melakukan trading atau investing gua. Less emotional, more logical. Yes. Jason, gua banyak baca quotes tentang investasi, dan beberapa tadi lu jelaskan itu gue dapat beberapa POV baru sih. Jadi kayak tentang diversifikasi, tentang yang barusan lu jelaskan juga. Cuman gue penasaran nih, Jason, kalau lu sendiri secara weight portofolionya nih, lu ada ini nggak? Ya boleh tahu nggak sih, misalnya lu ada simpan selain saham dan kripto, misalnya bonds atau ini? Kalau bond sebenarnya ada tapi sangat dikit. Itu kan bekas yang kemarin-kemarin. Jadi ya udahlah, ditunggu sampai mature aja. Oke. Kalau lu sendiri nih, lu tipe yang untuk investasi yang agresifnya ya, yang diversifikasi ke beberapa saham, atau udahlah satu aja selama yang tadi berdasarkan journaling Jason tadi ini masuk, udahlah hajar gede di sini. Kalau gue secara pribadi dulu pernah ngalamin ya, dimana misalnya nih buat saham Indo, gue cuma pegang satu saham. Sebenarnya kan logiknya adalah kita pengen concentrated. Jadi kalau kita udah bener nih, udahlah nggak usah setengah-setengah, kita langsung supaya gede, big size, supaya nanti begitu bertumbuh kenanya gede. Kita ngerasa banget. Tapi yang gua ngerasain ini balik lagi kan kita cocok-cocokan ya dengan profil resiko kita, cara kita berpikir dan merasakan. Yang gua rasain ketika gua hanya pegang satu position atau pegang satu barang, itu gua terlalu attached emotionally to the name. Ya kan? Jadinya terlalu attached sehingga kadang menjustifikasi apapun untuk bilang oh ini emang beneran bagus. Akan mencari report analis yang bilang ini bagus, akan cari technical chart yang bilang ini bagus, to the point of sehingga judgement kita udah nggak rasional lagi. Nah, disitulah gue ngerasa ketika gue cuma pegang satu, itu terlalu berat. Kayak gue, I'm marrying the bag, I'm marrying what I'm holding. Dimana gue ngerasa emotional attachment itu tidak baik buat gue ya, buat gue. Sehingga gue selalu
lebih mendiversify ketika gua investasi atau trading di saham Indonesia, let's say gitu kan. Mungkin range-nya max banget mungkin 7 kali ya, 7-8, tapi nggak pernah less than 4. Oke. Jadi orang bilang, "Oh, ini terlalu supermarket atau apa ya?" Iya. Ya silakan, tapi buat gua itu yang paling works karena gua jadinya nggak emotionally attached ke satu nama. Gitu. Dan of course ya kita nge-reduce the risk gitu kan di dalam portfolio kita. Aduh, Gitu. gue kena banget di situ. Cuman gue setiap denger gue akan jadi bias nih. Jadi ketahuan deh portofolio gue. Oke, Jason, ini bukan sinyal. Nih gue disclaimer dulu, ini bukan sinyal atau nasihat investasi. Simply gue pengen tahu pandangan Jason. Kalau misalnya disuruh pilih dua, pilih salah satu dari dua saham ini, ini mungkin lebih ke simbolik merepresentasikan yang mana, BRI atau Brand? Ini berat nih. Iya, ini bukan disclaimer, ini bukan nasihat investasi, Iya. simply menggambarkan aja. Kalau gue selalu melihat mana yang lebih atraktif itu dari risk and potential return. Oke. Jadi mikirin risknya dulu, terus baru mikirin potential return-nya. Dan dua nama ini adalah nama yang sangat bagus. Ini jilat dulu ya. Iya. Dua-duanya sangat bagus gitu ya. Gue juga banyak berterima kasih dengan Pak PP gitu kan, dengan segala keberaniannya, perjuangannya gitu kan, membuat IHSG kita bergairah. Tapi kalau dipaksa nih, bisa ditodong dan harus milih, ya gue akan pilih BBRI. Sesimpel karena dari potential risk and return-nya. Risk-nya sekarang discounted very much gitu kan. Bad news-nya tuh rasanya udah yang kemarin-kemarin udah lewat, tentang NPL lah, tentang fundamentally bermasalah dan lain sebagainya. Rasanya tuh udah price in kemarin-kemarin as a business. Dan kalau kita ngelihat dari price to earnings atau book value secara standard deviation band-nya gitu tuh -1, -1,5, itu maksudnya it's trading at a discount dalam arti nanti kalau misal ekonomi kita bergairah lagi, dan itu akan menjadi sesuatu yang margin of safety-nya gue lebih tenang memegang barang-barang itu. Belum lagi ada orang yang ngejar dividend yield 8%, that's quite attractive gitu kan. Tapi gue tidak bilang bahwa gue tidak suka brand gitu kan. Brand is a very important company, salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Dan ya gue juga percaya, gue nggak bilang brand nggak ada isinya gitu kan. Banyak barang-barang yang bagus ya kan di brand, maksudnya ada as a holding. Banyak renewable energy yang memang it's the future. Tapi kalau disuruh ngeliat untuk long term, ya gue akan lebih condong memilih BBRI daripada. Oke. Thank you, Jason.